Follow me, sing a song for the children. Trust in me. Follow me, sing a song. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Baik-baik aja kan? Nah, kita udah 10 minggu nih di penjara di rumah. Tapi nggak apa-apa ya, kita harus tetap sukacita, harus tetap senang ya. Terus Jumat depan kita memperingati hari apa? Ayo. Ya betul, kita memperingati hari Yesus naik ke surga. Nah teman-teman tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu punya janji? Tuhan Yesus janjinya itu menjemput kita naik ke surga. Yeay, sekarang kita mau menyanyikan lagu satu-satunya Yesus. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Teman, tadi kan Yesus janji mau angkat kita semua ke surga. Nah, nanti pas di surga kita pakai baju putih sama topi emas. Nanti kita pakai gaun pesta yang warna putih. Kita nggak bisa pakai baju kesukaan kita. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Discordia nanti. Nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, Tuhan selamanya. Enak ya di surga, pakai baju pesta, terus pakai mahkota emas. Tapi kalau mau masuk surga ada syaratnya tahu teman-teman. Ayo kita nyanyi lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Tuhan. Kalau mau Tuhan, kalau mau Tuhan, puji haleluya, baca kitab suci.
udah kumpul di gereja lagi, bisa main sama-sama ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga menabung ya, tetap menabung di rumah. Nah terus yang mau buat kolektor lewat transfer nomor di rekening di bawah ini ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Teman, siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Yesus ku undang. Yesus ku undang, Yesus ku panggil, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dan teman-teman menjadi anak yang pintar dan pandai. Tuhan berkati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Biar kita menjadi anak yang pintar dan pandai dan hebat ya Tuhan, menjadi anak Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik semua, puji Tuhan. Sore hari ini kakak akan bercerita sesuatu yang sangat penting buat kehidupan kita sebagai orang percaya. Tadi Sansan sudah bilang bahwa minggu depan kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, Yesus yang bulan lalu kita rayakan kematiannya dan kebangkitannya. Yesus setelah 40 hari dia hidup lagi, dia naik ke surga. Dan tahukah adik-adik bahwa Yesus sungguh-sungguh berjanji bahwa ketika dia naik ke surga, dia akan kembali lagi satu kali kelak dan membawa kita semua naik ke surga. Siapa yang mau naik ke surga? Wah, pasti kita semua mau kan naik ke surga. Nah, pada waktu Yesus mau naik ke surga, Yesus memberi 2 janji. Janji yang pertama apa adik-adik? Janji yang pertama bahwa Yesus naik ke surga supaya dia bisa mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita. Nah, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Siapa Roh Kudus?
Roh Kudus adalah Tuhan sendiri yang akan menyertai kita dan menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kalau adik-adik sedang sedih, adik-adik sedang susah hati, sedang kecewa, Roh Kudus yang akan menolong kita supaya kita bisa mengatasi perasaan-perasaan itu. Roh Kudus juga berdoa buat kita kepada Tuhan. Roh Kudus senantiasa ada dan dia tinggal di dalam hati kita. Berdoalah, mintalah Roh Kudusnya memenuhi hidup kita sehingga kita dimampukan untuk mengatasi setiap kesulitan kita. Dan Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, janji yang kedua, yaitu Yesus berjanji bahwa dia akan kembali lagi untuk menjemput kita ke surga. Nah hari-hari ini gereja-gereja Tuhan di dunia sedang mewartakan bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Adik-adik tahu kenapa? Karena dunia sedang kacau balau. Dunia sedang semuanya dilanda dengan kekacauan dan kepanikan serta ketakutan yang luar biasa oleh karena virus corona. Orang-orang juga hidupnya makin susah. Nah di saat-saat seperti inilah semua orang membutuhkan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak main-main, karena Tuhan sedang tidak bisa dijumpai di gereja sebab tidak ada seorang pun bisa pergi ke gereja. Tetapi mereka semua harus mencari Tuhan di rumah masing-masing, dan barang siapa yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka akan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Oleh karena itu ada dua hal penting yang harus adik-adik perhatikan untuk kita bisa naik ke sorga. Belajar bertumbuh. Apa itu bertumbuh? Tadi lagu yang Sasa ajak nyanyi kepada kita bicara tentang pertumbuhan. Kalau tanaman ini memang ini tanaman palsu, tapi sebuah tanaman dia akan hidup apabila semua bagian tanaman itu berfungsi dengan baik. Nah yang sudah sekolah pasti tahu ya, ada proses fotosintesa. Apa itu fotosintesa? Fotosintesa adalah proses masak-memasak di dalam sebuah tanaman. Tanaman itu terdiri dari apa? Ada akarnya yang ada di bawah, lalu ada batangnya, ada daun, dan ada buahnya. Sebelum sebuah tanaman menghasilkan buah, yang paling bekerja keras, nomor satu adalah akar. Akar itu ditancapkan di dalam tanah, dia harus menyerap sari-sari makanan di dalam tanah dan mineral, air, dan lain sebagainya, unsur-unsur yang penting untuk memberikan pertumbuhan. Apabila akarnya berfungsi dengan baik, maka akar itu akan memberikan sari-sari makanan kepada batang pohon. Di dalam batang pohon ada yang namanya kambium. Kambiumlah yang akan membawa sari-sari makanan itu dan disalurkan ke setiap ranting-ranting pohon yang ada. Lalu nanti ada yang namanya zat hijau daun atau klorofil. Zat hijau daun juga akan memasak unsur-unsur yang dibawa oleh kambium tadi di daun. Terjadi proses asimilasi, maka akan menghasilkan buah-buah yang baik, yang sehat. Nah, kenapa pohon tidak bisa menghasilkan buah? Ada banyak kemungkinan. Mungkin akarnya rusak, mungkin tanahnya yang tidak baik, atau mungkin daunnya dimakan ulet. Nah, sama seperti kehidupan orang-orang percaya, kehidupan adik-adik juga. Adik-adik mungkin akarnya nggak kuat. Kenapa? Karena nggak pernah berdoa, nggak baca Alkitab, ya, sehingga akarnya goyah. Nah, adik-adik harus tadi doa tiap hari, baca kitab suci, ya, harus rajin berdoa dan baca Alkitab. Kenapa? Karena kita tahu janji-janji Tuhan ada di dalam Alkitab. Seorang yang bertumbuh kuat dan sehat imannya di dalam Tuhan, maka ketika Yesus datang menjemput kita untuk naik ke sorga, orang-orang yang bertumbuh, orang-orang yang kuat berdoa dan rajin baca Alkitab, mereka yang akan dibawa naik ke sorga. Janji Tuhan pasti digenapi bahwa dia akan datang kembali. Ada satu ayat firman Tuhan yang kakak mau bacakan buat kita semua di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, bunyi begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari tetap rajin membaca firman Tuhan dan rajin berdoa supaya ketika Tuhan datang, kita akan dibawa naik ke surga
menggenapi janji Tuhan. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua ke surga yang mulia. Terpujilah nama Tuhan, dan tetap semangat adik-adik. Jangan lupa membaca Alkitab dan terus berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun di tengah-tengah hari-hari yang sulit karena virus corona, tetapi kami boleh bersama-sama sekolah minggu online. Sekarang kami berdoa, Tuhan tolong kami supaya kami seperti pohon yang kuat, berakar di dalam Tuhan lewat doa dan baca firman Tuhan. Kami boleh tumbuh sehat, memuji Tuhan, dan terus senantiasa mengasihi Tuhan, sehingga kami berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua sampai kami boleh kembali bersekolah minggu bersama-sama di gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, Tuhan memberkati semuanya.